Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemirsa masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku dan kita masih ada satu segmen untuk sesi tanya jawab. Kami persilahkan langsung kepada Bapak Akbar ya, yang akan mengajukan pertanyaan dan akan dijawab terlebih dahulu oleh Ustadz Fahmi Salim. Silakan Pak Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, saya mau bertanya. Saya Bapak Akbar, saya tinggal di Sawangan Depok. Lebaran itu kan sudah pasti sehabis sholat Id, sudah pasti saling memaafkan, udah katakan bisa jadi tradisi. Tetapi kadang Allahu alam itu kadang berupa ucapan saja, tapi di hati kadang masih ada rasa kesal, gundah dan sebagainya. Lalu bagaimana untuk melepaskan di hati itu grundalan itu? Hati kan yang tahu hanya diri sendiri, hanya Allah ya Pak Ustadz ya. Tetapi bagaimana melepaskan supaya tidak ada rasa dendam, supaya bisa menjadi pemaaf terus menerus seumur hidup itu. Supaya dendam itu tidak membayangi terus menerus. Gitu, jadi pemaaf di kehidupan sehari-hari. Gitu aja. Baik, terima kasih Pak Akbar atas pertanyaan. Silakan Ustadz Fahmi Salim. Iya, terima kasih Pak Akbar. Jadi sifat pemaaf ini memang salah satu sifat yang berat untuk kita miliki. Ya, kalau memberi dermawan, ya, kalau diminta untuk senyum, kalau diminta untuk menyapa, insya Allah kita bisa. Tapi kalau maafkan memang satu hal yang agak sulit kalau apalagi itu menyangkut ya harga diri misalnya yang dilukai, kehormatan kita dilukai, fitnah padahal tidak ada pembuktiannya dan tidak benar. Sebagaimana yang dialami oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, sampai Abu Bakar Siddiq ayahnya tentu dia akan begitu marah sekali ya ketika terjadi hal seperti itu. Tapi karena niat kita memaafkan itu sebenarnya begini, kita pengen nggak menjadi hamba Allah yang baik? Itu satu dulu. Pengen nggak? Pengen nggak kita diberikan pahala yang besar melimpah dari Allah Ta'ala? Pengen. Pengen nggak semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah? Pengen. Maka ingat ayat yang tadi, wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Sebab kita juga kalau orang bisa menyakiti hati kita, barangkali kita juga bisa menyakiti orang lain. Pernah menyakiti orang lain, kan begitu ya? Jangan kita merasa, oh aku nggak bisa memaafkan kesalahan dia. Kayak lu suci aja. Kayak lu bener aja. Nah itu, tanya itu dalam diri kita. Ya. Apa iya kamu gak pernah berbuat salah menyakiti hati orang lain? Belum tentu. Bisa jadi ada orang lain juga yang dendam sama kita, sakit hati sama kita. Nah kita harus berada dalam posisi itu terus menerus. Ya. Kita pengen kita menjadi hamba Allah yang diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ingin meneladani sifat Nabi Muhammad, kita ingin meneladani sifat Nabi Yusuf alaihi salam sehingga mereka menjadi orang yang terpuji di dunia dan di akhirat. Ya. Kita ingin meneladani akhlaknya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kita kan pengen. Ya, pengen doanya kan kita selalu berharap doanya ya Allah, kita pengen berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Telaga Kausar. Kita ingin bersama Rasulullah nanti di surganya walaupun melihat aja dari jauh udah enggak apa-apa. Yang penting kelihatan gitu ya. Kan doanya begitu. Tapi kalau perilaku kita, akhlak kita jauh dari akhlak Nabi SAW, apakah mungkin bisa seperti itu? Nah ini harus terus dipertanyakan dalam diri kita ya. Nah kalau kita sudah, makanya penting bukan hanya kita mempertanyakan orang lain, bagaimana orang lain mau memahami dan memaafkan kita, tapi juga kita penting menanyakan diri sendiri. Apakah kita sudah benar? Apakah kita sudah pantas mendapatkan maaf dari orang lain sementara kita nggak mau maafkan orang lain? Gitu loh. Nah jangan-jangan ya kesalahan, kesulitan, kesusahan hidup kita ini ada juga peran, ya, ada kontribusi, ada dampak efek dari apa? Kita masih dendam dan kesel kepada orang. Maka itu pentingnya ikhlas. Ya. Jadi maafkan harus dibarengi dengan ikhlas. Ikhlas. Gimana sih ikhlas tuh? Ikhlas tuh yang gampang begini. Ya, Bapak habis makan enak. Ya. Harganya satu buffet ya 350.000. Habis itu mules.
nggak lama, 5 jam setelah itu dibuang. Ikhlas nggak? Kalau nggak ikhlas jadi penyakit di perut. Kalau mau ditahan-tahan. Nah begitu dong. Supaya hati kita itu sehat. Sebab kalau ini nggak dikeluarin, nggak sehat. Nah, dendam kalau nggak dikeluarin dari hati, nggak dicabut dari hati, itu akan terus membuat sakit. Jadi penyakit, nggak boleh. Jadi sayangilah diri Anda dengan cara bagaimana? Ikhlas memaafkan kesalahan orang lain. Insya Allah. Baik, terima kasih Ustaz Fahmi Salim, ini merupakan menjadi acuan ataupun patokan ya ketika kita masih ada dendam di hati.